Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Alvarez, NRP 15 2018 021. Kali ini saya akan presentasikan langkah-langkah cara membuat aplikasi sesuai dengan soal UAS. Ya, seperti ini, dokter, ruangan, pasien, dan transaksi. Kita pertama-tama save dulu proyeknya supaya tidak error dan kemana-mana. Kita simpan di folder video UAS. Selanjutnya kita akan memasukkan dbGrid untuk tabel-tabelnya dengan login SM komponen. Masukkan SM dbGrid, rename menjadi dokter grid, pasien grid. Hal ini supaya memudahkan untuk mengcoding. Lalu ruangan grid. Yang terakhir adalah transaksi. Baik. Kenapa menggunakan SM dbGrid? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kali ini saya akan mengisi tabel-tabel berikut dengan data-data yang telah saya buat sebelumnya menggunakan ID. Ini adalah database-nya RS021. Isinya ada 4 tabel. Seperti ini. Ini adalah untuk tabel transaksi, untuk tabel dokter, tabel pasien, dan tabel ruangan. Kita akan memasukkan semua data yang ada di sini ke dalam aplikasi DLP. Dengan cara kita akan membuat sebuah data modul. Kita save data modul itu dalam folder yang sama. Lalu kita ke SM komponen, ke JAWS Access, masukkan JAWS koneksi. Itu berfungsi untuk mengkoneksikan aplikasi ke database. Kita pergi ke Object Inspector, isi beberapa variabel di sini, yaitu database dari RS021. Sistemnya localhost karena di dalam mesin yang sama. Portnya adalah 3.06. Untuk protokolnya MySQL karena yang digunakan adalah MySQL. Rootnya user adalah root. Kita akan coba koneksikan true. Ya, kita berhasil. Selanjutnya kita akan membuat sebuah jQuery untuk mengambil semua data pada tabel. Itu kita akan rename menjadi dokter di sini supaya kita bisa membedakan beberapa query dengan yang lainnya. Maaf. Ini untuk jQuery pasien. Dan kita ada jQuery ruangan. Ini yang terakhir adalah transaksi. Yap. Kita akan mengambil data-data dengan query ke database ini melalui JIT koneksi tadi. Koneksi kedua kali untuk JITcon. Dan kita isi SQL-nya. Karena ini adalah SQL dokter, jadi mengambil semua data pada tabel dokter. Saya bintang untuk mengambil semua data. Select all from pasien. Mengambil data dari ruangan. Dan di sini mengambil dari transaksi. Lupa koneksinya.
Kita akan coba semuanya secara bersama-sama, yaitu dengan cara memblok dan klik activate. Yap, semuanya berjalan dengan baik. Lalu kita akan menyebarkan data yang telah diambil dengan data source. Untuk masing-masing query memiliki data source masing-masing. Dokter, untuk pasien, dan transaksi. Nah, karena klik 2 kali, di sini untuk memenuhi salah satu syarat yaitu feed persistence pada WAS, itu klik 2 kali, atau klik kanan field editor, klik kanan add all field. Oke. Di sini ada field yang akan ditampilkan pada SMDB grid untuk setiap masing-masing tabel. Nah, selanjutnya untuk pasien, add all field. Oke. Nah, di sini ada soal, di sini ada pada field gender record didapatkan dari hasil on calculate. Kita akan lakukan di jQuery pasien, yaitu membuat field baru yaitu gender dengan cara klik kanan add new field, namanya adalah gender, on calculate, tipenya adalah string. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengecek karena SQL telah mendapatkan data dari tabel pasien, itu ada gender, hanya P dan W, kita akan mentranslate menjadi pria dan wanita. Caranya adalah klik get query-nya ke event, scroll ke bawah, di sini ada on calculate fields. Ini akan membuat sebuah kode untuk memeriksa apakah P itu pria dan W itu adalah wanita. Caranya adalah membuat satu variabel terlebih dahulu. Kita membuatnya gender, tipenya adalah string. Setelah itu masukkan value gender pasien, yaitu wstr field jQuery str field query untuk pasien gender dot string. Setelah memasukkan ke variabel g, kita akan mengecek apakah g itu p atau w. Kita bisa memakai if g karakter pertama, atau membuat sebuah case. Saya akan membuat sebuah case supaya lebih gampang. Case g satu of sini n in case of contohnya kita akan memasukkan str mengubah value dari gender sini menjadi perempuan. Dan untuk P untuk pria, maaf. Dan W untuk wanita. Seperti yang sebelumnya, field pasien gender value wanita. Yep, save semuanya. Kita akan melanjutkan menambahkan field persistent untuk setiap query. Dan untuk transaksi, setelah kita menambahkan semua fieldnya, kita akan juga membuat beberapa field baru seperti nama pasien, string lookup,
Lookup itu mencocokkan ID pasien ke dataset pasien. Lookup key-nya adalah ID pasien. Ini ada akan disamakan atau dibandingkan, dan hasilnya adalah nama pasien. Supaya kita tidak usah mengcoding lama-lama. Oke. Kenapa kita membuat field baru? Karena di sini ada nama pasien, sedangkan pada field-nya tidak ada. Jadi kita membuat field baru. Sama halnya dengan nama dokter, string lookup ID dokter, kita samakan ke dokter, ID-nya, dan mengambil namanya. Sedikit berbeda tapi nggak apa-apa. Nama ruangan. Lookup juga ID ruangan, datasetnya ke ruangan. Ambil namanya. Oke. Dan juga yang terakhir ada calculate untuk total transaksi. Sini tipenya adalah integer karena calculate. Setelah itu kita mengambil data-data tersebut dan membagikannya. Dokter, pasien, ruangan, dan transaksi. Setelah itu kita bisa membagikan data-data pada data source ke form lainnya seperti form 1. Dengan cara pada form 1 TF11 untuk menghubungkan unit 1 dengan unit 2 dengan cara seperti ini. Data modul 2 use unit. Setelah itu klik salah satu tabel, properties. Di sini ada data source, kita pilih dokter. Voila, ada. Untuk yang pasien juga sama. Dan di sini dilihat di rendernya belum ada apapun, tapi ketika kita run, tunggu sebentar, ya. Di sini ada hasilnya, pria, wanita. PPW. Selanjutnya kita akan mengisikan tabel lainnya. Ada ruangan, ini adalah transaksi. Selanjutnya kita akan membuat tabel ini terlihat lebih enak untuk dilihat dengan cara klik kanan atau klik 2 kali ke editor. Di sini bisa kita langsung add all fields yang ada di jQuery masing-masing. Di sini transfer ke sini. Kita bisa kita tambahkan satu persatu. Selanjutnya kita akan mengubah judul fieldnya pada tabel. Ini tidak akan merubah dataset, hanya captionnya saja. Ini ID, nama, kita sesuaikan dengan soal, yaitu ini ada nama, bidang, atau spesialis, itu tarif, per visit. Blok semuanya dan arahkan ke tengah. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini untuk uang tidak ada pembatas. Kita bisa memasukkan pembatas dengan cara klik get query-nya yang ada integernya. Kita lihat ke tarif dokter. Di sini di objek inspector kita lihat di display format. Kita masukkan
bintang 0.00. Sini ada lihat perbedaannya, pemisahnya. Nah, tetapi ini tidak sempurna. Bisa dilihat di program saya sebelumnya. Open, salah. Oh, iya. Yep, saya sudah melihat aplikasi yang sebelumnya. Itu caranya adalah git query, klik dua kali, tab dokter, display format, dan display format tidak seperti ini, tapi seperti ini. Apa maksudnya? Yaitu jika angka ada 3, ini ada pagar, koma pagar, yaitu angka, koma angka untuk kalinya. Jika nilainya negatif, akan otomatis ke 0. Jika nilainya berkoma-koma, akan mendefaultkannya ke angka seperti ini. Kita lihat hasilnya ke DP Grid. Yep, hasilnya sangat bagus. Selanjutnya untuk tabel pasien. Ada field, tapi di sini urutannya tidak sama seperti pada soal. Pada itu kita akan hapus usia dan tambahkan field baru. Dan kita arahkan field itu ke, nah di sini ada field name ke usia. Jadi urutannya sama seperti soal. ID, nama, gender, dan usia. Kita akan mengubah semua judulnya. Pertama dari ID pasien, ID, nama pasien, gender. Ingat ya, di title, caption. Karena di sini ada namanya, nama fieldnya, bukan nama pada tabel. Ini gender, atau W, gender, sama seperti soal. Yep, sama. Terus ada usia. Yep. Seperti ini. Blok semuanya dan ketengahkan. Bagus. Lanjutan untuk tabel ruangan. Sama seperti dokter, add all. Dan juga kita masuk ke inspektor. Blok dulu saja. Ketengahkan terlebih dahulu. ID ruangan. Kode ruangan. Nama ruangan. Kelas dan tarif per inap. Ya, sama seperti tabel dokter, di sini ada uang. Maka dari itu kita tahu caranya, yaitu klik git query yang berhubungan dengan ruangan, klik tarif ruangan, dan di objek inspektor, di display format, kita masukkan kode seperti ini. Yap, hasilnya seperti ini. Kita bisa saja memasukkan seperti ini saja, hasilnya sama saja. Jadi kondisi yang lainnya itu hanya if
ini normal, ke ini negatif, akan dikembalikan ke 0. Seperti itu. Selanjutnya untuk ID transaksi, tabel transaksi. Di sini terlalu banyak, dan juga di sini ada bench ya, jadi ada dokter, nama visit, ruangan, nama inap. Kita akan replika seperti itu dengan cara klik tabelnya di objek inspektor. Kita masuk ke EX option, kita aktifkan dulu IO draw bench supaya kita bisa menggambar bench di tabel. Kita ke bench, masukkan dokter dan ruangan sesuai dengan soal. Oke, klik 2 kali tabel tersebut, masukkan, kita tidak add all karena kita akan memasukkan beberapa saja, tidak semuanya. Yang pertama adalah ID transaksi, field name, ID transaksi. Selanjutnya kita langsung saja mengubah sekaligus ID. Yep. Selanjutnya adalah nama pasien. Ini fieldnya, caption ada nama pasien. Fieldnya yaitu nama pasien. Setelah kita lookup, selanjutnya ada nama dokter. Nama. Sebelumnya kita sudah membuat bench. Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah ruangan. Sini ada bench index, kita masukkan ke angka 0. Kenapa? Karena dokter itu di bagian pertama dan array mulai berhitung dari angka 0. Selanjutnya kita akan masukkan inap, visit. Dan masukkan ke band dokter, itu 0. Kita bisa lihat secara langsung seperti ini. Selanjutnya field-nya adalah nama ruangan. Bisa nama juga. Dan masukkan ke bench ruangan itu di bagian 1. Yap, seperti ini. Kita masukkan lagi field baru 1. Fieldnya yaitu inap. Sini namanya inap. Bagus. Masukkan taksir rendah total. Blok semuanya dan tengahkan. Di sini kita belum membuat sebuah kode untuk menghitung total biaya dari transaksi. Kita akan melakukannya sekarang. Itu caranya ke get query transaksi, klik 2 kali. Kita ada buat sebuah field terlebih dahulu, field baru yaitu harga dokter. Itu lookup integer. Kita akan membandingkan ID dokter ke dataset dokter, ID dokter, tarif. Seperti itu. Sama halnya dengan ruangan. Ruangan pun sama. Integer, lookup, dataset ruangan, ID ruangan, dan tarif. Oke. Nah, maka dari itu kita masuk ke on calc field dengan cara klik get query-nya
scroll ke bawah pada objek inspector, pindah on calc fields. Kita akan set tadi integer field get query transaksi total transaksi dot value sama dengan integer yang tadi kita telah masukkan, itu harga dokter dikali integer visit. Mana ya visit? Ya seperti ini. Oh saya lupa dot value karena yang kita ambil itu value-nya. Lalu tambah dengan ini adalah rumusnya ada di soal ya, seperti ini. Jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter ditambah jumlah visit inap dikali tarif ruangan. Nah, di sini juga integer field harga ruangan dan value-nya dikalikan dengan integer visit yang inap dan value. Di sini lihat semuanya transaksi. Oke. Kita save. Kita akan coba jalankan. Ya, seperti ini. Dan juga saya lupa untuk memasukkan pembatas. Kita akan masukkan seperti halnya yang lainnya. Harga, total transaksi, properties, dan display format. Seperti ini saja. Wah, selesai. Yap, belum, karena kan kita akan memasukkan filter, find, export, dan print untuk create transaksi. Untuk lainnya, memberikan field aplikasi biasa. Caranya adalah kita kembangkan dulu seperti ini. Masuk ke dalam SM komponen dari SMDB Navigator. Kita masukkan di setiap grid. Untuk grid yang lainnya tidak usah di kode atau diedit, kecuali untuk navigator 4 itu untuk transaksi. Kita akan konekkan ini ke tabel atau data source sesuai dengan tabelnya. Untuk pasien, untuk ruangan, untuk transaksi. Untuk transaksi kita akan mengaktifkan beberapa tombol tambahan, yaitu filter, find, export, dan print. Yang pertama untuk find dan filter, kita akan cari atau memasukkan itu di sini adalah SMDB filter dan SMDB find. Di sini akan memasukkan caption field. Sepertinya tidak usah, bisa saja, tetapi terlalu acak. Jika seperti ini, kita akan coba terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak. Untuk kodenya itu di sini kode dalam button, jadi kita akan membuat sebuah case button ketika button find sama filter ditekan, button off and filter
smdb data modul smdb filter dot execute, mengeksekusi smdb filter pada data modul 2. Halnya dengan sb find data modul smdb find dialog dot execute. Kita akan coba filter field. Yep, semuanya ada dan terlihat sangat aneh, terlalu banyak dan juga terlalu susah. Dari itu kita akan membuatnya sedikit dengan cara pada data modul pada smdb find dan filter kita akan membuat caption field. Yang pertama adalah ID. Caption fieldnya itu sesuai dengan field ini. Kita akan membuka data modul fieldnya itu, dan selanjutnya kita akan membuat captionnya. ID transaksi 01 sama dengan ID, itu nama pasien sama dengan nama pasien, nama dokter sama dengan nama dokter, nama ruangan sama dengan sebentar. Selanjutnya adalah visit 01 sama dengan visit, inap 01 sama dengan inap, dan total transaksi sama dengan total biaya. Hal ini untuk mengubah yang tadinya adalah field seperti ini pada jQuery jadi sebuah yang elegan lah, seperti itu. Nama dokter, nama ruangan. Kita kopikan dan kita pasangkan pada filter dialog caption field seperti ini. Kita akan melihat. Yep. Jadi tidak banyak seperti tadi dan juga mudah terbaca. Tetapi di sini ada beberapa field yang masih belum diganti atau tidak dipakai. Maka dari itu pada yang filter di sini ada allowed fields, yaitu field apa saja yang kita biarkan muncul pada filter. Kita akan itu membuatnya ID transaksi 01 supaya lebih elegan dan tidak terlalu banyak. Itu kita akan eliminasi atau memasukkan beberapa field saja. Visit 01, inap 01, nama pasien, nama dokter, nama ruangan, dan total transaksi. Oke, save. Kita akan lihat hasilnya. Seperti ini. Tara. Tidak terlalu banyak. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan export. Itu dengan cara masuk di sini yaitu max. Ada mx double grid export. Masukkan ke form 1. Oke. Tidak perlu ini. Masukkan transaksi grid itu tabel mana yang akan di export nanti.
Untuk kita akan kode di sini dalam button SB export grid dot select. Kita akan coba. Yep, berhasil dengan sempurna. Dan juga kita akan membuat sebuah print dengan plugin Fast Report. Pertama masukkan FRX reportnya dan database datasetnya. Di sini untuk dataset kita akan mengisikan dataset data modul transaksi karena dari tadi kan dari jQuery ke data source ke dataset. Seperti itu tahapan-tahapan datanya. Setelah itu kita akan klik 2 kali FRX report. Yep, lumayan lama. Yep, seperti ini. Nanti ada tampilan. Yep, ya. Seperti ini halaman lainnya. Ini kita bisa file new report, membuat sebuah report atau sebuah data yang tadi sebelumnya diekspor. Nah, kita akan print data tersebut pada tabel tersebut. Kita masukkan data set tadi, data set transaksi dengan cara report data, masukkan seperti ini. Oke, sini ada list semua data dari jQuery. Kita akan masukkan beberapa saja. Itu caranya adalah klik 2 kali master data, assign ke dataset 1, masukkan data-data seperti ID transaksi, nama pasien, seperti yang ada di dalam tabel, nama dokter, nama ruangan, seperti itu, dan total transaksi. Di sini terlalu sempit, kita bisa mengubahnya menjadi landscape. Seperti ini. Lalu kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Ya kita masih kurang, kita tambahkan lagi seperti visit dan inap. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, di sini kosong untuk transaksi karena akan terlihat pada ketika program dijalankan. Selanjutnya kita akan memasukkan header-nya. Di sini adalah ID. Selanjutnya adalah nama pasien. Di sini adalah nama dokter. Di sini adalah visit. Di sini ada untuk nama ruangan. Di sini ada inap. Dan terakhir adalah transaksi. Total biaya. Kita bisa lihat seperti ini. Ya. Lalu kita save di folder yang sama. Video was. Kita namakan transaksi. Ya.
Selanjutnya setelah kita save, kita close, kembali ke form 1, kita masukkan SB print, masukkan kode begin, and pertama-tama frx dot load from file, nama file yang telah kita buat tadi, transaksi.fr3. Kita bisa lihat di sini supaya tidak salah, ya, transaksi fr3. Selanjutnya adalah untuk kita tampilkan printnya, yaitu show report. Ya. Dan kita bisa coba runkan programnya. Kita print, yap, seperti yang kita desain, dan sini ada total biaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.